Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Laili. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Unit 1 semester 5 dengan NIM 1052023 106. Di sini saya akan menceritakan bagaimana keadaan saya sewaktu banjir di hari pertama sampai dengan hari-hari berikutnya. Di sini saya beralamatkan di Kota Langsa, Desa Selalah Baru, Lorong 3, Dusun Kenanga, Kecamatan Langsa Lama. Pada tanggal 25 November 2025, hujan tidak seperti biasanya. Hujan mulai turun sudah 5 hari 5 malam tanpa berhenti. Tepat pada pukul 19.20, air mulai masuk ke lantai bawah. Tetapi air yang masuk itu masih air hujan. Kami hanya mengira ini adalah air rembesan. Karena debit air terus naik dan ibu menyuruh kami untuk menggeserkan kendaraan ke atas. Kebetulan di atas itu adalah dataran tinggi, tempat di mana kami biasa meletakkan kendaraan dan mobil di atas sana. Tepat pada pukul 8 malam, air mulai memasuki rumah dengan debit yang cukup deras. Dan kemudian air sudah menggenangi lantai bawah. Setelah tidak lama kami selesai mengangkat-angkat barang yang ada di lantai bawah menuju ke lantai 2. Tepat di pukul 2.30 pagi, kami dapat kabar bahwasanya tempat yang kami titipkan mobil sebelumnya itu air sudah sebetis dan ayah langsung keluar dari rumah untuk menggeser mobil ke tempat yang sekiranya lebih aman dan tidak terdampak banjir. Tepat di pukul 3 air sudah naik ke lantai 2 dan di situ kami mulai panik dan langsung membereskan barang-barang yang ada di lantai 2 untuk kami naikkan ke atas loteng. Ini adalah keadaan di atas loteng dengan semua barang yang ada di lantai 1 dan 2 sudah kami naikkan ke atas loteng. Dan alhamdulillah di pukul 4 kami selesai menaikkan semua barang-barang yang ada di lantai 1 dan lantai 2 untuk naik ke atas loteng. Kemudian kami menunggu subuh dengan harapan setelah pagi dan setelah terang nanti kami mendapatkan bantuan. Dan nomor darurat yang kami telepon itu cepat menanggapi. Tepat setelah subuh, air terus naik dengan debit yang cukup tinggi. Dan kami mencoba menelpon beberapa nomor darurat dengan harapan kami bisa dibantu untuk keluar dari dalam rumah. Namun ternyata nomor darurat satu pun tidak ada yang mengangkat telepon dari kami. Pada pukul 7 air mulai tinggi dan tidak ada tanda-tanda surut sedikit pun. Air terus naik. Dan tidak lama kemudian kami menunggu di depan rumah untuk berharap adanya bantuan yang datang. Namun 1-2 jam menunggu tidak ada tanda-tanda bantuan datang dan kami memutuskan untuk pasrah. Qadarullah, tidak lama kemudian datanglah sosok abang-abang yang berteriak dengan menggunakan ngedebok pisang dan bertanya apakah di sekitaran ini masih ada orang, dan sontak kami sekeluarga menjawab bahwasanya kami masih ada di rumah. Dan saat itu bukan hanya keluarga kami yang masih tinggal di dalam rumah, melainkan ada 2 rumah lagi yang kebetulan saat itu rumah mereka itu tinggi dan tidak menyangka bahwasanya banjir akan naik sampai ke lantai 2. Dan ini adalah orang-orang yang membantu kami untuk keluar dari dalam rumah menuju ke pengungsian tempat kami berteduh selama banjir besar ini. Ini adalah kondisi saya dan ibu saat di atas rakit setelah keluar dari rumah untuk menuju ke dataran tinggi, dibantu oleh warga-warga ya. Dan ini mereka kembali lagi untuk menjemput orang-orang yang memang masih berada di dalam rumah. Setelah selesai naik rakit, kami ditawari oleh warga untuk menginap di rumahnya. Mengingat kami ini tidak sedikit, kami ada 6 orang, dan kami menolak permintaan mereka dengan baik. Dan kami memutuskan untuk tinggal di Manasah. Di Manasah ini kami tidak sendiri dan kami ada beberapa kepala keluarga yang ikut tinggal bersama kami di dalam Manasah ini dengan bantuan beberapa warga yang mengirimkan bahan pangan mereka ke kami dan beberapa minuman hangat yang mereka sediakan selama 2 hari berturut-turut. Setelah 2 hari kami menginap di Manasah, kami mendapat kabar bahwasanya air sudah surut beberapa meter. Dan kami memutuskan untuk pulang dengan tujuan ingin cepat membersihkan lantai 2.
dan kami bisa tinggal di dalam rumah itu tanpa merepotkan siapapun lagi yang memberikan kami bahan pangan selama kami di Manasah. Ternyata setelah kami turun dari Manasah untuk menuju ke rumah, debit air itu masih cukup tinggi. Di sini saya sendiri tenggelam. Itu alhamdulillah ada gedebok pisang yang membantu saya untuk naik dan berjalan sampai saya masuk ke dalam rumah, dan dibantu sama orang tua saya juga. Setelah masuk dan melihat keadaan rumah, Masya Allah, saya sangat kaget ketika melihat Al-Quran yang terbenam di dalam lumpur, namun saat saya buka isi dalamnya itu terlihat kering. Masya Allah, ini adalah kekuasaan dan kebesaran Allah. Keesokan harinya air mulai surut dan meninggalkan beberapa lumpur yang sangat tinggi. Di sini lumpur mencapai betis. Dan setelah air ini mulai surut sedikit demi sedikit, kami mencoba untuk keluar dari rumah dengan tujuan ingin mencari bahan pangan. Namun kami tidak menemukan bahan pangan. Kalaupun ada, bahan pangan yang dijual itu harganya cukup mahal. Dan kami tetap membeli walaupun sedikit, yang penting kami bisa bertahan hidup di beberapa hari kemudian. Ini kondisi jalanan sekitar Kampung Jawa pada saat air setelah surut. Ini adalah hari ketiga setelah lampu mati dan tidak kunjung hidup. Orang-orang terlihat pada berkeluaran dari dalam rumah karena mungkin mereka tidak memiliki baterai HP dan sinyal juga saat itu tidak ada. Nah, ini adalah orang-orang yang pada keluar dengan tujuan mungkin sama seperti kami, ingin mencari bahan pangan. Setelah air surut, tantangan baru yang kita hadapi adalah lumpur. Di depan rumah saya lumpur itu tidak kunjung selesai sampai saat ini bahkan. Dan rumah di lantai 1 itu baru bisa dibersihkan pada tanggal 25 Desember kemarin. Karena mengingat lumpur di luar itu sangat tebal dan tidak ada pembuangannya. Jadi kalau dibersihkan itu sama aja tidak bisa bersih. Seperti yang kita ketahui bahwa banjir kali ini bukanlah banjir biasa. Banjir ini membawakan lumpur yang sangat-sangat dahsyat. Bahkan lumpur itu jika mengenai baju itu bisa koyak. Dan ini adalah baju-baju yang sangat tidak bisa digunakan lagi karena sudah lama terbenam lumpur dan baru bisa dikeluarkan. Dan ini adalah hari di mana kami membersihkan rumah pada tanggal 25 Desember. Ini kami mengeluarkan lumpur dari dalam rumah dan mencoba membersihkan rumah dengan keadaan kanan kiri itu masih penuh dengan lumpur. Dan kami bergotong royong sekeluarga untuk membersihkan rumah ini dan dibantu dengan beberapa orang.
teman-teman yang sudah setia menonton video saya dari awal hingga selesai. Dan saya berharap semoga apa yang terjadi kepada Aceh pada tahun ini akan Allah ganti 2 kali lipat lebih baik dari yang sebelumnya. Semoga Aceh cepat pulih dan semoga semua teman-teman yang berdampak banjir akan segera digantikan dengan Allah dengan yang lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.